Oke, baik, kembali selamat pagi pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Sulut Bicara untuk pagi hari ini ya. Dan untuk Sulut Bicara pagi hari ini Anda bisa ikuti melalui siaran terestrial Pro 4 di 1188 AM dan juga ya 88,6 FM ya. Dan untuk siaran terestrial Pro 1 saat ini sedang berlangsung laga Piala Dunia untuk partai Amerika Serikat berhadapan dengan Belgia ya dengan hasil skor sementara 2-1 atas Belgia. Oke, dan pagi ini pendengar seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa kita akan membahas ini terkait dengan topik euforia Piala Dunia di Kota Manado, bagaimana pengamanan Kamtibmas ya. Oke, dan sudah hadir di studio kami narasumber dari Polresta Manado. Ya, yang pertama ada Pak Kasat Bimas Polresta Manado, Pak AKP John Lee Pangemanan. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi. Iya, gimana kabar? Baik. Baik. Tetap Semangat ya. Oke. Kemudian di samping paling kanan ada Pak Kasih Humas Polresta Kota Manado, Pak Ibtu Agus Haryono SH MH. Selamat pagi juga Pak Kasih. Selamat pagi Pak Mike. Iya, oke, semangat. Semangat sekali nih Pak Mike. Iya, berarti salam olahraga dong ya. Salam olahraga. Oke, baik, dan pendengar nantinya kami akan kasih kesempatan untuk Anda di sesi interaktif ya nanti pagi ini. Baik di line telepon, SMS dan juga WhatsApp di 0821 9583 5080. Ataupun Anda bisa kasih komentar tanggapannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Jadi untuk line telepon di 0821 9583 5080 ya, atau Anda bisa kasih komentar tanggapan melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik pendengar, kalau kita bicara Piala Dunia ya tentu identik dengan euforia ya. Dan euforia tentu mendukung tim kesayangan ataupun terasa sangat kental lah begitu ya, hampir di pelosok tanah air ini termasuk Kota Manado. Ya, mulai dari nonton bareng di lapangan terbuka kah, atau di warung kopi ya, atau di pusat-pusat keramaian. Dan pendengar, kegembiraan euforia masyarakat ya dalam Piala Dunia tentu kita berharap semuanya bisa berlangsung aman, kondusif ya, damai tanpa ada gangguan keamanan ataupun ketertiban masyarakat ya. Tapi di balik euforia itu ada hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu bagaimana keamanan, ketertiban masyarakat itu sendiri. Dan pihak kepolisian pun ya terus berusaha untuk meningkatkan pengamanan Kamtibmas seiring tingginya aktivitas masyarakat ya selama turnamen berlangsung. Dan ya, pagi ini sekali lagi kita akan membahasnya bersama dengan narasumber ya dari Polresta Manado. Oke, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan ya untuk membahas topik kita di pagi hari ini. Mungkin saya ke Pak Kasat terlebih dulu nih. Ya, Pak Kasat, sering terdengar keluhan warga bahwa ada kelompok pendukung yang berisik hingga larut malam, bahkan merusak fasilitas, bahkan melakukan ugal-ugalan di jalan, tapi seperti luput dari pantauan ya. Apakah ini benar-benar tidak terdeteksi atau justru bagaimana itu Pak Kasat? Ya, memang kegiatan untuk nonton bareng itu kan ada banyak tempat. Dan kami dari kepolisian itu setiap polsek itu memantau semua kegiatannya yang ada di wilayah masing-masing. Diadakan patroli, ya memang bisa ada satu dua yang luput dari pantauan juga karena namanya wilayah kita ini luas dan kegiatan untuk nonton bareng itu banyak tempat. Iya betul. Jadi mungkin ada yang luput dari pantauan kita sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Namun kami akan tingkatkan untuk kegiatannya. Ya memang terang all out memang untuk hal ini supaya terang menciptakan ini Kota Manado supaya aman. Aman ya. Iya. Oke. Nah ini kalau bicara titik-titik nonton bareng, kalau dari apa nih lokasi-lokasi nonton bareng ini di mana saja titik-titiknya nih? Kalau Pak Kasih gimana Pak Kasih? Ya, terima kasih Pak Mike dan
Pro 1 RRI dan para pendengar sekalian. Kami sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan nonton bareng, khususnya di kafe-kafe dan tempat-tempat tertentu yang ada di wilayah hukum Polresta Manado. Sebagai langkah antisipasi tersebut, kita sudah melakukan pengamanan tertutup maupun terbuka dengan menempatkan dari personel Polsek jajaran maupun Polresta Manado. Demikian pula dari tim URC Polresta Manado juga kita siagakan sebagai langkah antisipasi apabila ada gangguan Kamtipmas di perhelatan Piala Dunia ini dapat kami antisipasi dengan baik. Demikian Om Mike. Ya, dan ya memang sekarang kan sudah akan mengakhiri babak 16 besar ya. Iya, betul. Nah ini sudah mau masuk perempat final 8 Iya, besar. betul, Ini betul pastinya akan semakin meriah, Iya, semakin betul heboh. sekali, Om Mike. Iya, betul sekali. Ya. Iya. Nah kalau saya kembali lagi ke Pak Kasat ini, bagaimana Anda melihat gambaran umum situasi keamanan ketertiban sejak berlangsungnya Piala Dunia sejauh ini? Ya, secara umum bahwa untuk situasi Kamtipmas Manado masih tetap aman. Walaupun banyak terjadi euforia yang mungkin agak berlebih, tapi tetap dapat dikendalikan. Karena seperti disampaikan oleh Pak Kasiumas, dari tim-tim Polsek dan juga dari Polresta itu siaga dan melaksanakan patroli. Terus sehingga siaga, bisa ya? mengantisipasi. Ya, minimal kita menjaga supaya tidak terjadi kekacauan. Demikian. Karena memang kalau euforia itu, ya namanya kita euforia itu Meluapkan kebanggaan, kebanggaan ya, apalagi iya, tim kegembiraan. menang memang Ya. bukan main seperti itu. Jadi kita tetap melaksanakan itu dan terpantau sampai saat ini masih aman. Walaupun ada area kecil itu masih dalam taraf yang bisa ditolerir oleh kita. Demikian. Oke, tapi kalau yang sering kami lihat juga di berbagai media sosial itu tampilannya itu sudah ada yang berlebihan, bahkan menciptakan gangguan Kamtipmas, bahkan sampai ada yang berkelahi. Itu bagaimana itu Pak? Terima kasih Om Mike, dapat kami sampaikan. Jadi upaya-upaya untuk menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Kota Manado ini telah kita lakukan sejak dari pagi hari hingga masyarakat itu tidur kembali. Jadi Bisa kita tidur pastikan bahwa keamanan di wilayah Kota Manado itu kami jaga 1 kali 24 jam Om Mike. Kami dapat jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan Polresta Manado dari pagi hari kita sudah lakukan pos Cakalang namanya Om Mike. Pos Cakalang itu adalah pos pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Itu kita laksanakan pada pagi hari Om Mike. Itu khusus untuk Kota Manado ya? Kota Manado Mike. Jadi kita banyak kegiatan-kegiatan inovasi seperti itu Om Mike. Jadi di menjelang maghrib kita ada namanya Silau Mata Om Mike. Jadi Silau Mata itu kita mengantisipasi kemacetan dan kerawanan Kamtipmas di menjelang malam. Makanya kita patroli Silau Mata. Di jam-jam rawan, jam 10 sampai jam 1, jam 2 kita lakukan sibulan, sikat pemabuk jalanan. Selain itu juga sejalan dengan kegiatan sibulan ini Om Mike, ada kegiatan KRYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Itu seperti apa itu? Kegiatan mekanismenya? kita melakukan razia kendaraan bermotor, kita melakukan Setiap hari itu dilakukan? Setiap hari kita lakukan. Kalau untuk khusus untuk malam minggu kita tingkatkan, kita tambah personel, kita minta perbantuan dari Polda. Jadi kita tambahkan pasukan dari Polda maupun dari Brimob Polda Sulut. Seperti itu sebagai langkah antisipasi kita menjaga situasi Kamtipmas di Polresta Manado, Kota Manado ini kita wujudkan Manado ini menjadi kota yang aman. Dalam kegiatan event Piala Dunia ini kita sudah lakukan antisipasi dari kegiatan deteksi dini, deteksi aksi kita sudah lakukan. Makanya itu kita lakukan koordinasi siapa yang akan melaksanakan nonton bareng dan sebagainya. Jadi kita sangat beruntung karena ini jadwal kegiatan ini dilakukan pada pagi hari. Selesai di pagi hari juga. Ada juga maksudnya tidak dilakukan pada malam hari jam 12 malam 00. Nah, itu kan mungkin nanti menjadi kerawanan khusus nanti. Tapi untungnya ini kegiatan 16 besar, 32 besar ini rata-rata dilaksanakan di Indonesia ini sudah waktunya subuh. Orang sudah beraktivitas. Jadi kita lebih sangat diuntungkan dengan adanya jadwal yang seperti itu. Jadi dan kita pastikan bahwa kegiatan pengamanan dan monitoring pelayanan masyarakat
kegiatan nonton bareng maupun pelaksanaan pengamanannya kita pastikan kita lakukan dengan baik. Selain itu ada upaya-upaya kita melakukan pembinaan baik dari media sosial, himbauan-himbauan agar mereka tidak melakukan euforia, iring-iringan, konvoi, walaupun pada kenyataannya memang itu ada yang lolos. Ya. Jadi itu kan di luar kemampuan kita. Tetapi sebelum mereka melakukan itu, kita di titik-titik itu kita sudah laksanakan himbauan. Jadi dari Satuan Bimas sudah melakukan himbauan door to door. Karena kita kan juga ada sambang kepada masyarakat. Itulah kegiatan-kegiatan kita untuk mengantisipasi agar masyarakat itu tidak berlebihan. Toh kita himbau untuk jangan gunakan knalpot racing dan seterusnya, mentaati peraturan, menggunakan helm kalau memang dia berkendara. Seperti itu, Pak. Baik. Oke, Terima baik. kasih. Nah, ini Pak Kasih Humas menyinggung soal apa namanya tadi konvoi-konvoi Iya, ya. betul. Jadi itu tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Tapi ternyata ada juga yang luput. Iya. Nah, mereka melakukan konvoi, kalaupun tertib mungkin sedikit aman ya. Tapi ini konvoinya sudah berlebihan sambil teriak-teriak. Sudah begitu kendaraannya juga nggak lengkap. Ya, nggak ada nggak lengkap lah peralatannya. Sudah gitu pakai knalpot racing. Nah, ketika petugas menemukan ada konvoi seperti ini, bagaimana? Apakah hanya himbauan atau langsung ditindaki? Kalau memang perlu ke langkah penindakan, pasti kita akan lakukan penindakan secara terukur. Baik kita mengamankan kendaraannya, makanya itu setiap kegiatan itu kita lakukan KRYT sebelum kejadian ini seperti ini. Tapi kan kembali lagi masyarakat ini kan secara tanpa terkoordinir mereka melaksanakan konvoi seperti itu. Iya, karena memang yang namanya konvoi sudah pasti memicu lah, Iya, ya. betul. Nah, apalagi kalau sudah saling kalau orang Manado bilang kalau saling baku terek, so kalah le ini ini yang perlu dijaga ya. Betul. Oke. Jadi makanya itu kita minta kepada di kesempatan ini kita himbau kepada seluruh masyarakat Kota Manado, khususnya generasi muda atau pecinta bola lah. Ya, Mari kita bersama-sama kita ciptakan Kota Manado itu yang aman dan kondusif. Hindari itu kegiatan konvoi. Kalau kita mau euforia bahwa tim kita menang. Ya, cukup saja kita di tempat saja di gitu tempat ya. saja di kegiatan kita nonton bareng kita ekspresikan wujud kemenangan kita di situ. Tidak perlu konvoi. Kalaupun memang dia akan mobilitas dari tempat nonton bareng ke rumah, tertib, taati lalu lintas, gunakan helm, seperti itulah intinya. Oke, baik. Saya ke Pak Kasat lagi nih, Pak. Ya. Pak Kasat, kalau untuk Kota Manado sendiri, kira-kira kalau dipetakan itu di titik-titik mana yang rawan terkait dengan euforia Piala Dunia ini, Pak Kasat? Memang kalau kita petakan sering terjadi kalau di seputaran Jalan Pierre Tendean mungkin ya, Boulevard ya? di Boulevard itu ada, dan juga di tempat-tempat yang lain, yang tentu saja itu kita antisipasi. Makanya kita dari kepolisian juga dari Polsek tetap bergerak untuk mengamankan hal itu. Karena di tempat-tempat yang rawan seperti itu kita sudah petugas kepolisian yang memantau. Oh, jadi di setiap titik-titik rawan itu sudah ada penempatan petugas begitu ya? Ya, Betul, Pak. Betul. Oke, baik. Nah, ini saya kembali lagi ke konvoi tadi nih. Kan tidak dibenarkan dan sudah dihimbau. Tapi seandainya mereka tetap melakukan konvoi, gimana itu Pak? Langsung di Betul Pak Mike, makanya itu kita sampaikan. Berikan sanksi kita atau gimana? Himbau kepada seluruh masyarakat jangan melakukan konvoi. Intinya seperti itu. Nanti apabila ada kami temukan di Lapangan lapangan begitu ya, ya. nah, nanti kita akan lakukan minimal pengamanan dulu, baru kita lakukan penegakan hukum. Oke, baik. Nah ini sekarang berbicara soal jenis gangguan keamanan ataupun Kamtibmas begitu. Ini apa saja yang perlu diwaspadai oleh pihak kepolisian di tengah euforia masyarakat saat Pesta Piala Dunia digelar ini? Ini apa saja nih Pak? Kalau Pak Kasat gimana Pak Kasat? Ya memang kalau Jenis-jenis gangguan jenis yang- Kamtibmas yang selalu terjadi itu. ya tentu banyaknya keributan, terus bisa terjadi seperti kasus pencurian. Pencurian? Iya bisa juga karena
ada yang menggunakan Memanfaatkan kesempatan. ini. Jadi perlu diantisipasi. Makanya kita dari kepolisian itu mengantisipasinya dengan melakukan patroli di malam hari. Karena itu memang bisa terjadi. Nah, dan kasus-kasus yang lain. Karena biasanya yang melakukan nonton bareng ini juga mungkin sudah ada yang pengaruhi minuman keras. Sehingga bisa terjadi kasus-kasus lain yang tentu saja membahayakan warga masyarakat. Demikian itu. Ya, nah ini kan sudah mau hampir memasuki babak 8 besar. Apakah sudah ada kasus Kamtibmas yang ditangani? Kalau Pak Kasih gimana Pak Kasih? Sejauh ini? Secara umum Pak, untuk Polresta Manado kami setiap hari itu pasti setiap gangguan Kamtibmas yang masuk di Polresta Manado, kami kan ada layanan call center 110 dan 112 yang terintegritas dengan Kota Manado. Jadi seluruh gangguan Kamtibmas di wilayah Kota Manado kami respon secara cepat melalui comment center tersebut. Ya, makanya kita setiap masyarakat itu sekarang sudah tahu Pak, Kota Manado, masyarakat Kota Manado sudah tahu apabila ada gangguan sekecil apapun mereka langsung ke 110 atau 112. Tetapi kami memang sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kita pastikan setiap aduan ataupun laporan masyarakat melalui call center 110 dan 112 kita respon di bawah 15 menit. Oh, Sudah di TKP dan segitu kita pasti ya? betul sekali Pak. Oke, baik pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, mungkin kita akan break dulu sejenak ya, nanti setelah ini kita akan kembali lagi untuk Anda. Kita langsung masuk di sesi interaktif ya. Anda yang ingin bertanya, menanggapi soal topik kita di pagi hari ini, silakan di line telepon SMS WhatsApp 082195835080 atau Anda bisa langsung melalui komentar Anda di kanal YouTube RRI Manado. Oke, kita akan break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Sang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama, sepak bola bahasa dunia. RRI Suara Indonesia, RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Ya baik pendengar, masih di Sulut Bicara pagi hari ini. Jadi Anda bisa ikuti siaran kami ya melalui siaran terestrial Pro 4 karena siaran Pro terestrial Pro 1 saat ini sedang dilangsungkan siaran langsung Piala Dunia Belgia versus Amerika ya. Oke, silakan kita lanjut masuk di sesi interaktif di line telepon 0821 9583 5080 ataupun melalui kanal komentar ya, komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, kami menunggu Anda untuk membahas topik kita atau mungkin ada usulan, masukan ya terkait dengan euforia Piala Dunia di Kota Manado. Pengamanan Kamtibmas terus ditingkatkan ya oleh pihak kepolisian. Oke, baik, sembari menantikan untuk respon dari pendengar kita ya. Ini kita kembali lagi ke nonton bareng. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ada titik-titik ya khusus untuk nonton bareng. Itu tetap dilakukan pengawasan ya. Nah, setelah selesai nonton bareng, apakah mereka langsung disuruh pulang atau seperti apa ini? Ya, terima Gimana? kasih Pak Mike. Jadi selama kegiatan di nonton bareng itu, sebelum kegiatan kita lakukan himbauan untuk selama pelaksanaan nonton bareng, toh menjaga ketertiban, toh. Jadi jangan miras, ya kan. Jadi sesuatu hal yang bisa menjadi polisi hasad atau sebagai ancaman yang timbul, memancing ancaman itu, kita ada upaya-upaya mencegah hal tersebut. Setelah selesai kegiatan nonton bareng itu, kita juga pakai upaya edukasi, pendekatan secara psikologi kepada mereka dengan melakukan himbauan, agar mereka kembali ke rumah masing-masing dengan tertib, tidak usah konvoy, taati lalu lintas, langsung ke rumah masing-masing supaya karena keluarga menanti, jangan tambah-tambah urusan lah kalau orang Manado bilang. Seperti itu, Pak. Betul, oke. Baik, sekali lagi silakan ya di sesi interaktif untuk pagi hari ini di line telepon 0821 9583 5080. Kita masih membahas soal euforia Piala Dunia di Kota Manado, bagaimana pengamanan Kamtibmas ya oleh pihak kepolisian. Ya, kami masih menantikan Anda, pertanyaan Anda ya. Tanggapan Anda juga di komentar YouTube RRI Manado. Oke, ini Piala Dunia 2026 ternyata memberikan dampak yang luar biasa juga untuk seluruh insan tanah air ya, termasuk di Kota Manado. Dan di Kota Manado sendiri ya, yang tadinya orang-orang mungkin ya dari luar daerah sudah memberikan ultimatum bahwa Kota Manado ternyata sekarang sudah banyak kejahatan. Seringkali terjadi penikaman. Nah, tapi ini sejak Piala Dunia digelar, sepertinya berkurang itu ya Pak. Itu bagaimana tanggapannya Pak? Terima kasih Pak Mike ya. Ini kegiatan Piala Dunia ini, nonton bareng Piala Dunia ini. Jadi remaja-remaja yang dulunya tidak ada aktivitas, sekarang mereka berkumpul di satu tempat. Mereka memberikan apresiasi dan dukungan kepada tim, tim andalan mereka masing-masing. Jadi teralihkan begitu ya. Makanya kegiatan-kegiatan seperti yang sebagai kultur orang Manado yang suka pesta miras, itu bisa sedikit berkurang, bukan sedikit berkurang dengan adanya Piala Dunia ini. Tapi kita juga sebagai aparat keamanan, khususnya Polresta Manado, kami tidak mau lengah, Om Mik. Jadi kita tetap melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di Kota Manado. Yaitu tadi yang kita lakukan kegiatan-kegiatan polisian dari Silau Mata, Sibulan, KRYD, seperti itu tadi, Om. Jadi program tersebut terus tetap diterapkan terus tetap orang laksanakan. Oke. Nah, sekali lagi pendengar, silakan di sesi interaktif untuk pagi hari ini ya, kami menantikan Anda di line telepon 0821 9583 5080 atau kasih komentar pertanyaan Anda di kanal komentar YouTube RRI Manado ya. Oke, ini kalau bicara soal kolaborasi nih, saya ke Pak Kasat ini bagaimana? Sejauh mana kerjasama Polresta Manado dengan pemerintah daerah ataupun mungkin pengelola tempat nonton bareng ya, ataupun bersama dengan tokoh masyarakat untuk mensukseskan pengamanan Piala Dunia ini, Pak Kasat? Kita di Bimas itu ada Babin Kamtibmasnya yang berada di setiap kelurahan.
Ya. Jadi setiap kelurahan itu ada Babin Kamtipmasnya yang kami tugaskan untuk menyampaikan pembinaan-pembinaan penyuluhan terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Jadi Babinnya sudah turun ke masyarakat dan menyampaikan agar supaya dalam momen Piala Dunia ini kita dapat menjaga Kamtipmas. Jadi Babinnya sudah memberikan penyuluhan kepada warga yang ada yang ditemui di Cambangi. Kita itu dari Babin itu door to door, jadi dari rumah ke rumah atau mungkin sambang ke warga yang berkumpul dan memberikan pembinaan dan menyampaikan himbauan-himbauan terkait kegiatan ini supaya kita jaga Manado ini tetap aman. Demikian itu yang dilakukan kita dari Babin itu, dari Bimas. Penyuluhan-penyuluhan. Jadi jalan di setiap kelurahan itu ada. Jadi terkolaborasi begitu ya? Iya, bersama dengan pemerintah. Itu sambangnya itu sampai ke toko masyarakat, toko agama, dan bahkan kita dari Bimas itu kegiatan Polresta ya. Ada tuh Minggu Kasih, Jumat Curhat. Di situ dari Polsek, dari Babin turun ke warga untuk mendengarkan curhatan dari warga terkait masalah-masalah yang ada. Sehingga dapat diantisipasi, dapat diselesaikan jika itu masalah ada. Begitu juga hari Minggu kita laksanakan kegiatan seperti itu. Jadi ini sudah rutin. Tiap Jumat, Sabtu, Jumat dan Minggu itu ada kegiatan dari Babin Kamtipmas untuk Jumat Curhat dan Minggu Kasih. Dan setiap hari itu Babinnya turun ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan yang menjadi wilayah binaannya untuk menyampaikan hal ini supaya Kota Manado ini tetap aman. Walaupun ada Piala Dunia, tapi tetap terus. Demikian yang. Oke, baik. Nah, Pak Kasat tadi menyentil soal himbauan ini. Apakah ada himbauan atau aturan khusus yang dikeluarkan oleh Polresta Manado, baik secara langsung atau mungkin secara tertulis? Ada Pak. Iya, Pak Kasih gimana? Ada Pak. Itu himbauan itu secara di media tertulis. sosial Ya, misalnya? di media sosial ada. Terkait konvoi itu tidak dilarang untuk melakukan konvoi, melanggar undang-undang. Itu sudah kita sampaikan secara rutin. Secara tertulis juga ada ya? Tertulis juga ada. Jadi semacam maklumat juga ada. Jadi semua itu upaya-upaya untuk menjaga stabilitas Kamtipmas di Kota Manado kita laksanakan Om Melki. Disinggung tadi terkait tentang sinergitas kita dengan instansi terkait ya. Di call center 110 kita juga melibatkan kepala lingkungan. Setiap kita turun di TKP, kita melibatkan kepala lingkungan. Demikian pula kita lakukan silaturahmi di 15 kelurahan kecamatan di wilayah Polresta Manado, dipimpin langsung Bapak Kapolresta Manado. Kita itu melaksanakan belanja masalah supaya kita tahu apa yang ingin masyarakat sampaikan di situ terkait gangguan-gangguan Kamtipmas yang ada di kecamatannya masing-masing. Jadi dapat kita terima sebagai early warning kita agar kita melakukan langkah-langkah kepolisian apa yang tepat dan dapat kita carikan solusi sesegera mungkin. Demikian Om Mike. Oke, baik. Kita ke respon dulu dari pendengar kita ini melalui kanal YouTube dari Roni SE. Ini lagi ramai konvoi kendaraan bermotor bila negara unggulan menang. Meskipun belum ada kekacauan tindakan kriminalnya. Apa langkah preventif aparat untuk meminimalisir kriminalitas dalam konvoi tersebut? Gimana nih? Ya, terima kasih Pak Roni atas pertanyaannya. Langkah preventif nih. Jadi sudah kita sampaikan dari awal sehingga saat ini tadi bahwa langkah-langkah itu sudah kita lakukan. Dari kita melakukan himbauan di titik-titik nonton bareng, kita sampaikan kepada mereka agar mereka kembali ke tempat kediaman dan di rumah masing-masing. Selanjutnya setiap bertemu rombongan konvoi, kita lakukan upaya-upaya membubarkan konvoi itu melalui satuan-satuan lalu lintas yang di jalan itu. Kita melakukan himbauan, menegur kembali kepada mereka, menghentikan mereka, kita sarankan untuk kembali ke rumah masing-masing seperti itu. Seperti itu langkah-langkah yang telah kita lakukan, Pak Mike. Oke. Nah, berarti kalau berbicara konvoi juga ini, pada saat ditemukan ternyata ada yang lolos juga untuk konvoi, itu diperiksa nggak? Ada yang bawa sajam atau miras? Pasti kita tetap diperiksa ya? Iya, kita pasti kita periksa Pak. Oke. Baik, silakan pendengar di line telepon 082195835080 ya. Sekali lagi kami masih menantikan Anda yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita untuk pagi hari ini ya. Atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, ini kalau soal
bagaimana mekanisme masyarakat kalau menemukan adanya indikasi gangguan keamanan atau ingin melaporkan hal-hal yang mencurigakan. Jadi selain call center 110 ya, Ya, betul. 112 juga. Ya, betul. Ini apakah ada saluran lain yang bisa merespon? Ada Om Mike. Ya, jadi kita di Polresta Manado ini membuka layanan aduan melalui media sosial kita, IG, Facebook, Polresta Manado, melalui chat inbox. Nah, jadi kita pasti akan respon setiap laporan dari masyarakat dan aduan dari masyarakat. Selain itu juga kita ada WA Kapolresta Manado. Tetapi itu kita tidak menerima telepon, cuma hanya chat saja. Nomornya? Dengan nomornya 081 143 35 110. Jadi kita ulangi lagi 081 143 35 110. Itu hanya chat. Oh, Tapi kita sarankan karena kemajuan teknologi saat ini yang kita siapkan server yang terbaik yaitu 110 maupun 112 itu sudah merayat, Om Mel. Itu sudah Iya, merayat. iya, Makanya betul, tadi betul. kita sudah pastikan bahwa dengan respon adanya call center itu, respon kita pastikan 15 menit kita sudah di TKP. Secepat-cepatnya kita upayakan kalau boleh kurang dari 15 menit. Agar supaya masyarakat itu merasa dilayani, bagi pelapor kita lindungi identitasnya. Jadi aman bagi masyarakat untuk melapor. Silakan. Jadi tidak perlu takut ya? Tidak perlu takut untuk melapor apapun itu laporannya, toh kita layani karena kita kan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Jadi kita senantiasa akan siap melayani masyarakat 1 kali 24 jam. Tapi kami minta juga partisipasi masyarakat, proaktif masyarakat apabila ada atau menemukan adanya gangguan Kamtibmas di wilayahnya masing-masing, sesegera mungkin memberitahukan kepada kami melalui call center tersebut. Terima kasih Om Mel. Oke. Baik, ya sekali lagi ya kami masih di sesi interaktif untuk pagi hari ini ya. Line telepon 0821 9583 5080 atau di kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik Pak Kasih dan Pak Kasat ya. Ini kan sudah mau masuk 8 besar, berarti semakin heboh nih. Betul. Apa ada pengawalan khusus ini saat memasuki 8 besar ini? Khususnya di titik-titik nonton bareng. Ini kan pastinya para pendukung akan semakin waduh. Ini apalagi timnya tidak berhasil lolos, waduh ini bisa berpotensi. Ya, betul sekali. Tapi Om Mike dengan adanya kita akan masuk di 8 besar ini Om Mike. Jadi titik-titik kumpul itu akan semakin sedikit Om Mike. Karena mereka akan mencari komunitas yang lebih ramai. Nah, kalau kemarin di 32 besar, mereka menonton di titik-titiknya lebih banyak. Kalau ini akan cenderung dia akan mengerucut ke ruang publik yang mungkin hanya berapa titik di Kota Manado nanti. Kita sendiri akan upayakan nanti Polresta Manado akan upayakan melakukan nonton bareng, bikin kegiatan nonton bareng di satu tempat agar supaya kita bisa meminimalisir ini kegiatan masyarakat ini toh tidak di titik-titik mungkin nanti di final atau semifinal pasti sudah kita akan kumpulir toh supaya dilaksanakan di titik sini supaya itu masyarakat terkumpul di satu tempat. Jadi kita melakukan pengamanannya juga lebih mudah, mengontrol masyarakatnya lebih mudah. Seperti itu. Om Mike. Oke. Nah, ini kan mendekati 8 besar. Kan yang namanya nonton bareng itu kan pasti memicu ya. Kenapa tidak ada program untuk mengurangi titik-titik nonton bareng begitu? Ya, makanya dengan kita akan laksanakan kegiatan nonton bareng ini untuk mengurangi itu, Om Mike. Oh, ya, oke. Kita sentralkan di satu titik atau 2 titik supaya anggota untuk memantau ini lebih gampang nanti. Sudah ada bocoran nggak di mana tuh? Ini Pak, Belum ada. Baru rencana ya. Seperti itu. Oke. Rencananya begitu. Iya, rencananya seperti itu. Baik, pendengar kita akan kembali break lagi sejenak ya. Nanti setelah itu kita akan kembali untuk sesi terakhir ya di sesi interaktif di 0821 9583 5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita akan break lagi sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Terus
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Oke, baik pendengar, kita sudah ada di sesi terakhir ya untuk Sulut Bicara pagi hari ini, ya masih membahas topik yang sama ya. Nah, ini ada respon lagi dari pendengar. Misalkan ada kejadian copet ataupun bentrok antar supporter di lokasi nobar. Ini langkah preventif dari aparat di lapangan, bagaimana mekanisme respon cepat? Terima kasih, Pak Mike. Iya. Kalau seandainya ada copet atau bentrok, ini seandainya antar supporter di lokasi nobar, kita sebagai aparat keamanan, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan deteksi dini tadi, antisipasi kan. Deteksi dini itu meliputi di situ ada analisa kita apa yang mungkin terjadi. Saran tindak apa yang kita harus laksanakan, rekomendasinya seperti apa, Om. Jadi kita sudah ada laporan intelijen di situ. Setiap kegiatan perhelatan Piala Dunia pun kita sudah lakukan konsepnya seperti apa, kirsusnya seperti apa, perkiraannya seperti apa. Jadi kita sudah laksanakan itu. Jadi setiap kegiatan ini kita lakukan. Bima sudah melakukan pemolisian masyarakat. Pemolisian masyarakat itu melalui ada. Kalau di lokasi nonton bareng ada linmas, mungkin ada satpam, di kafe mungkin dia memiliki satuan pengamanan, kita libatkan mereka. Atau ada tokoh masyarakat yang ada di situ ikut nimbrung nonton bareng di situ. Jadi kita titipkan kepada mereka agar pelaksanaan nonton bareng ini berjalan dengan aman dan terkendali. Apabila terjadi memang kejadian yang di luar dari yang tidak kita inginkan, itu kan ini kan hanya apabila tidak kita lakukan penegakan hukum, kita bawa yang melakukan bentrok itu, kita amankan, kita lakukan pengamanan, tindakan-tindakan polisi yang perlu kita lakukan di TKP, kita kan sudah dilatih, Pak. Jadi bagaimana kita menangani situasi ini, seperti itu, Pak. Tapi tempat pengelola nobar ini apakah kena sanksi? Namanya dia harus memiliki izin usaha, Pak. Setiap restoran, kafe, dia kan harus memiliki izin usaha. Ada kalau dulu HO, izin gangguan kan itu. Kalau nobar ada izin nggak? Nobar kita seharusnya ada, karena itu kegiatan masyarakat. Setiap kegiatan masyarakat itu dilaporkan Polsek ke Sat Intelkam setiap hari. Jadi kita sudah mengukur, itu antisipasi kita, Pak. Deteksi dini. Setelah deteksi dini kita lakukan deteksi aksi. Deteksi aksi itu termasuk itu. Kita lakukan penggalangan kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, satuan keamanannya di situ. Sebagai langkah antisipasi kita, apabila terjadi ini, kita sudah ada orang-orang yang bisa mengkomunikasikan, melaporkan kita sebelum kejadian ini membesar.
seperti itu. Oh iya, betul. Oke, baik. Oke, luar biasa sekali lagi ya untuk sesi interaktif di sesi terakhir ini. Silakan di line telepon, SMS, WhatsApp, line begitupun di kanal YouTube RRI Manado. Ini ada lagi, izin Pak, berapa kali saya pulang tengah malam. Selesai shift malam di toko banyak di daerah Pumoro, anak-anak peranggang sering balap liar, motor. Kebanyakan di Jumat dan Sabtu. Berapa kali memang mereka balapan sambil bawa bendera peserta Piala Dunia ukuran besar. Nah, ini cukup mengganggu keselamatan pengguna jalan. Bagaimana langkah aparat menindaki hal tersebut? Dari Solideo di Taas. Ya, terima kasih Pak Mike dan Pak Solideo di Taas. Jadi Pak Solideo, dapat kami sampaikan bahwa aktivitas para pemuda di Pumoro itu sudah kami petakan dan kita sudah lakukan langkah-langkah patroli setiap saat di lokasi tersebut. Tapi kembali lagi, mereka juga mungkin membaca pola patroli kita. Jadi sepeninggalan kita, mereka kembali lagi. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita harus statis, Pak, karena wilayah Manado ini cukup luas. Jadi kita di situ kita biasa juga kita tempatkan dari Polsek Tikala, karena wilayah Pumoro ini masuk Polsek Tikala. Tapi itu kembali lagi kita minta partisipasi masyarakat yang di lokasi tersebut. Apabila mengetahui kejadian seperti ini, langsung segera lapor ke 110 112. 15 menit kami pasti datang, Pak. Pasti sebagai langkah upaya, karena kita kembali lagi kita ini ada keterbatasan personil juga. Kalau kita mau 1 kali 24 jam di Pumoro, Nggak mungkin, ya benar. Nggak mungkin toh. Tapi itu langkah-langkah itu sudah kita lakukan, Pak. Mau orang tahan mereka pemotor, orang bikin surat pernyataan, tindakan-tindakan disiplin, penegakan disiplin. Maksudnya dia kan anak-anak, Pak, yang rata-rata itu masih di bawah umur dan masih usia sekolah. Jadi kita lakukan pembinaan, misalnya minta maaf Pak orang tua. Banyak kejadian ini, Pak. Jadi ini bukan hanya terjadi di Pumoro juga, ada beberapa lokasi, tempat lain yang modusnya sama. Tapi mereka namanya anak-anak ini sudah tahu membaca pola patroli polisi juga. Cukup lumayan mereka rupanya ini generasi betul. Z ini. Jadi mereka pura-pura bubar. Ya. Polisi pergi, mereka kembali lagi. Nongkrong lagi. Ini komunikasi HP ini kan mempermudah semuanya, Pak, sekarang. Jadi kuncinya masyarakat gitu ya. Ya, makanya kita ada slogan untuk Polresta Mapalus, orang jaga Manado aman. Dengan Mapalus, mari kita sama-sama ciptakan Manado ini aman. Aman, oke. Yang penting jangan takut untuk melapor ya. Pasti silakan. akan dilindungi lah ya. Betul sekali. Oke, ini ada lagi nih dari Kevin. Sebelum perhelatan Pildun 2026 kan sudah ada daftar tempat nobar yang kerjasama dengan TVRI. Apakah di setiap tempat nobar ada aparat yang jaga? Mungkin sudah dijelaskan ya? Iya, sudah dijelaskan dari tadi. Pak Kelvin Wedan, terima kasih ya. Bahwa di setiap kegiatan itu kita sudah petakan. Jadi selain petakan itu kita akan selain terbuka ada aparat kita yang tertutup. Ya kan? Oh, jadi nggak pakai seragam gitu? Non uniform. Oh, gitu. Ya. Itu kan sebagai langkah kita kan tidak selalu kita harus melakukan pengamanan terbuka. Pelayanan ini kita kan bisa humanis. Itu kembali lagi itu tadi ada terbuka dan tertutup. Di tiap polsek ada unit Intelcam, ada unit URC, ada juga SPKT yang patroli yang melakukan terbuka supaya orang lihat memang ada patroli. Ada. Tetapi di situ sudah ada ini. Sudah ada sebenarnya ya. Seperti ini. Oke. Jadi itu ya Kevin, ya kalaupun Anda mungkin melihat tempat nobar sepertinya tidak ada petugas berseragam, jangan kamu kira tidak ada petugas di situ ya. Oke. Baik, kalau masih ada lagi kami tetap masih menunggu ya untuk interaktif Anda di 0821 9583 5080 atau di kanal YouTube RRI Manado. Saya ke Pak Kasat. Pak Kasat, ini bagaimana kepolisian menyeimbangkan tugas untuk mengamankan sekaligus tetap memberi ruang juga untuk masyarakat berekspresi, bersorak mendukung tim kesayangan mereka. Ya, gimana? Jadi kalau kita di tempat seperti itu, kita tetap memberikan himbauan. Silakan untuk meluapkan kegembiraan. Kalau memang silakan. Sebab kalau juga kita tidak bisa, namanya tuh pendukungnya itu apapun terjadi pasti dia akan meluapkan kegembiraannya. Dan hal itu, disitulah seperti sampaikan tadi, memberikan himbauan-himbauan supaya kalaupun hal itu terjadi, mereka meluapkan tapi ada batas-batas tertentu yang tidak bisa dilewati. Jadi ada batas yang mengatur.
Jadi silakan. Itu namanya meluapkan kegembiraan itu Pada tempat. itu silakan. Intinya kita memberikan mereka kebebasan juga untuk meluapkan di tempat itu. Tapi bukan berarti langsung konvoi di jalan terus tidak teratur, sesuka mereka melakukan perusakan itu tidak dibenarkan. Yang pasti silakan meluapkan kegembiraan, silakan. Tapi ada batas-batas yang diatur, yang tidak bisa dilanggar. Demikian itu, Pak. Oke, baik. Seperti yang disampaikan juga oleh Pak Kasih tadi kan, ini nanti rencananya, ini baru rencana ya, Polresta Manado akan membuat program melakukan nonton bareng ya di beberapa titik mungkin. Tapi bukan tidak mungkin ya, tetap ada petugas juga yang melakukan patroli. Jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Oh, mereka sudah kumpul di sana, oh sini sunyi. Tong bikin kacau juga atau mencuri di sini. Gimana itu Pak Kasih? Ya, iya Pak. Tetap ya. Jadi tetap kita kan yang operasional itu ada piket kita saat melaksanakan pengamanan pelayanan kepada masyarakat itu kita tetap lakukan. Jadi ada petugas piket yang hari itu bertugas. Selain itu kan ini penebalan pasukan, namanya kan penebalan pengamanan dalam rangka Piala Dunia. Piala Dunia. Ya. Jadi antisipasi itu kita lakukan karena kita kan ada kursusnya, nah kan kita perkiraannya seperti apa ini, ancamannya apa, terus seperti yang Pak Mike tanyakan tadi, kasus kriminal apa yang Sering akan terjadi. muncul, yang akan muncul terjadi, akan karena muncul. ini perkiraan Pak. Jadi kita perkirakan itu, Oh. yang akan muncul terjadi. Setelah itu kita bikin langkah yang pas untuk itu, langkah yang pas. Antisipasi yang pas, kita tempatkan personil terbuka berapa banyak, tertutup berapa banyak, seperti itu Om Melki. Tapi untuk pelayanan kepada masyarakat, kita pastikan masyarakat mendapat pelayanan yang terbaik. Demikian Om Melki. Oke, baik. Baik, ini kalau bicara soal pola patroli yang diterapkan, ini apakah ada penambahan jumlah personil atau perubahan jam operasionalnya? Kalau dari kepolisian Polresta Manado sendiri. Kalau kegiatannya itu kita sudah melakukan beberapa inovasi sesuai hasil analisa evaluasi. Jadi kita sesuaikan Pak Mike. Misalnya kalau jam-jam rawan itu jam berapa? Jadi kita sudah tahu jam rawan itu jam berapa, sudah tahu. Oh, gitu ya. Nah, jadi sudah tahu. Oh, di Manado ini jam rawannya 00 sampai jam 03.00. Itu jam rawan di Kota Manado, Pak. Jadi kita sudah standby kan personil di situ untuk mengantisipasi kegiatan tersebut. Sebelum jam itu terjadi, itu kita laksanakan. Jam 9, jam 10 kita sudah lakukan patroli sikat pemabuk jalanan. Sikat pemabuk jalanan. Selanjutnya setiap patroli Polsek jajaran sudah melakukan rolling di wilayah kerjanya masing-masing. Di kecamatannya kan Polsek tingkat kecamatan, dia sudah rolling. Ada kegiatan masyarakat apa? Misalnya ada duka kah, dia sambangi situ. Ada kumpul-kumpul kah, dia sambangi di situ. Dia periksa, dia geledah. Jadi kalau memang di acara duka dia sambangi, dia himbau, tetap bolehlah silakan melakukan aktivitas kegiatan, tetapi tetap ada aturannya. Jadi artinya untuk wilayah Kota Manado bisa tercover begitu ya? Tercover, Pak. Oleh para petugas? Pasti tercover. Ya, seperti itu Pak. Jadi setiap kegiatan itu kita sudah bukan jam-jam ya. Ini inovasi ini kita laksanakan untuk mencegah itu. Sampai itu jam rawan itu boleh kita antisipasi. Seperti itu Om Mike. Oke. Baik, sekali lagi ya kalau masih ada di sesi interaktif ya untuk pagi hari ini di sesi terakhir ya. Silakan sekali lagi di 0821 9583 5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, kalau saya ke Pak Kasat ini bagaimana strategi untuk mendekati masyarakat agar tidak merasa terintimidasi tapi tetap sadar akan aturan keselamatan dan ketertiban ini Pak Kasat. Tentunya kita mendekati masyarakat dengan humanis. Banyak kita turun ke masyarakat menyampaikan himbauan-himbauan. Bukan dengan tekanan tapi dengan menghimbau, mengajak kita kerjasama agar supaya bagaimana kita menciptakan Kota Manado supaya tetap aman. Dan masyarakat yang menerima himbauan kita itu tidak tertekan. Mereka akan menerimanya dan pasti akan membantu kita kepolisian untuk sama-sama menciptakan Kota Manado. Yang pasti seperti itu. Kita turun itu dari fungsi Bimas, dari fungsi yang lain-lain juga dari Mabin itu menyampaikan hal ini. Himbauan-himbauan dari kepolisian terkait dengan menciptakan situasi Kota Manado aman.
Jadi secara humanis kami menyampaikannya. Dan hal itu dapat diterima oleh masyarakat sampai sekarang ini. Oke, baik. Nah, ini kan setelah 8 besar pastinya sudah akan memasuki babak puncak, semifinal ataupun final. Apakah ada pengamanan akan lebih ditingkatkan lagi atau seperti apa, Pak Kasih? Baik Pak Mike, jadi pengamanan terhadap kegiatan masyarakat khususnya perhelatan Piala Dunia ini untuk semifinal dan final seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, kita akan lakukan antisipasi dengan lebih apa ya namanya, lebih memfokuskan ke titik-titik nonton bareng. Jadi kita nanti dari Polri akan mengadakan nonton bareng sebagai upaya agar kegiatan nonton bareng itu dapat kita monitor dengan baik, begitu Mike. Jadi selain itu langkah yang pasti kita lakukan, kita pastikan bahwa kekuatan personil Polresta Manado dalam menjaga keamanan di Kota Manado ini dapat dengan baik menjaga seluruh aktivitas masyarakat Kota Manado. Apabila diperlukan perbantuan, kami akan menyurat ke Polda Sulawesi Utara. Demikian. Oke, baik. Baik, dan dengan demikian kita akan segera akhiri untuk Sulut Bicara pagi hari ini ya. Nah, untuk sesi terakhir kita akan closing statement mungkin dari masing-masing narasumber. Bagaimana agar cara masyarakat Kota Manado khususnya untuk bisa menikmati euforia Piala Dunia tanpa melanggar aturan dan tetap menjaga kerukunan antar sesama pendukung. Dari Pak Kasih dulu mungkin. Terima kasih Om Mike. Ya. Dalam kesempatan ini saya Kasih Humas Polresta Manado menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Manado, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan konvoi yang dapat mengganggu pengguna lain. Tidak menggunakan knalpot bising, tidak membawa senjata tajam ataupun benda yang berbahaya. Serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol yang dapat memicu tindakan melawan hukum. Jadi hal-hal itu menjadi faktor kriminalitas akan terjadi. Kita himbau agar momentum Piala Dunia ini menjadi media mempererat tali silaturahmi kita antar warga, baik warga di sekitar kita maupun komunitas-komunitas olahraga kita, supaya kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang cinta perdamaian. Terima kasih. Luar biasa. Oke. Baik, Pak Kaset silakan untuk closing statement. Ya, terima kasih. Kami menghimbau kepada masyarakat Kota Manado menghadapi final Piala Dunia ini, mari terang sama-sama jaga Kota Manado aman. Mari, sebab kepolisian itu bekerja tanpa dukungan masyarakat, maka keberhasilannya pasti tidak maksimal. Makanya kami menghimbau, mengajak warga Kota Manado, mari terang sama-sama jaga Kota Manado ini supaya aman. Mapalus, terang jaga Manado aman. Terima kasih. Oke, dan yang pasti untuk masyarakat jangan pernah takut untuk melapor ya. Betul sekali Pak. Iya, nomor call yang bisa call center yang bisa dihubungi ya, selain 110 ataupun 112, Anda juga bisa chatting WA ya di 081143351110. Ya, sekali lagi untuk chatting WA di 081143351110. Oke, dengan demikian berakhir sudah untuk program Sulut Bicara pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Ibtu Agus Haryono SHMH. Terima kasih Pak. Ya, SHSM ya. Ya. Selaku Kasih Humas Polresta Kota Manado. Kemudian ada Pak Kasat Binmas Polresta Manado, ada Pak AKP John Di A. Pangemanan. Ya, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi ini. Siap. Sukses terus untuk kedepannya ya Pak ya. Sama-sama. Pak Mike sukses juga. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama,
Indonesia, kita Indonesia, sesungguhnya